Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Sidik Sanjaya, mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi manajerial. Langsung saja saya mulai. Yang pertama itu mengenai pengertian ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial merupakan ilmu yang menghubungkan antara ilmu ekonomi tradisional dengan ilmu-ilmu pengambilan keputusan atau decision sciences dalam pembuatan keputusan manajerial. Prinsip-prinsip ekonomi manajerial antara lain berkenaan dengan bagaimana mengalokasikan sumber daya yang langkah secara efisien. Akan tetapi tidaklah mudah untuk menjelaskan kegiatan perusahaan. Hal ini karena adanya kendala dari dalam dan luar perusahaan. Yang kedua yaitu hubungan ekonomi manajerial dengan ilmu lain. Sebagai terapan ilmu, ekonomi manajerial mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa ilmu yang lain. Kaitan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Teori ekonomi dalam pengambilan keputusan akan memberikan landasan teori untuk melakukan peramalan serta penjelasan perilaku ekonomi dengan menggunakan model-model. Teori ekonomi mikro terutama berkaitan dengan teori perusahaan ilmu pengambilan keputusan, menyediakan berbagai macam alat seperti matematika, statistik, ekonometrika yang sangat berguna untuk penyusunan model serta estimasi keputusan. Tentu saja dalam upaya pencapaian tujuan dengan cara yang paling efisien. Berbagai cara fungsional dari ilmu administrasi dan bisnis, yaitu akuntansi, keuangan, pemasaran, MSDM, serta produksi, menyediakan analisis lingkungan bisnis di mana perusahaan berdiri. Yang ketiga yaitu alasan manajer mempelajari ekonomi manajerial. Tugas utama manajer adalah membuat keputusan yang mampu meningkatkan performansi dari organisasi. Dengan demikian, tugas manajer dalam organisasi bisnis adalah membuat keputusan berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Sedemikian rupa sehingga keputusan itu diharapkan akan memungkinkan organisasi bisnis mencapai tujuannya, seperti meningkatkan produktivitas, memperluas pangsa pasar atau market share, meningkatkan keuntungan, mengurangi biaya, dan lain-lain, yang pada prinsipnya akan meningkatkan performansi bisnis dalam situasi ekonomi yang sangat kompetitif. Yang keempat yaitu ilmu keputusan manajerial. Aplikasi teori ekonomi dan perangkat ilmu keputusan untuk memecahkan masalah keputusan manajerial. Solusi optimum untuk masalah keputusan. Ilmu keputusan yaitu matematika ekonomi, ekonometri atau statistika. Matematika ekonomi digunakan untuk memformulakan atau menggambarkan dalam bentuk persamaan model ekonomi yang dipostulatkan dalam teori ekonomi. Dan ekonometrik kemudian menerapkan peralatan statistik, terutama analisis regresi, pada data dunia nyata untuk mengestimasi model yang dipostulatkan oleh teori ekonomi dan digunakan untuk peramalan atau forecasting. Yang kelima yaitu keterkaitan dengan berbagai area fungsional ilmu administrasi bisnis. Area fungsional administrasi bisnis meliputi akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan produksi. Jadi, ekonomi manajerial merupakan pelajaran yang ruang lingkupnya luas yang menggabungkan teori ekonomi, ilmu pengambilan keputusan, dan area fungsional ilmu administrasi bisnis dan membahas bagaimana ketiga hal tersebut berinteraksi satu sama lain pada saat perusahaan berusaha mencapai tujuannya dengan cara yang paling efisien. Proses yang terkait dengan semua pengambilan keputusan manajerial yaitu menetapkan tujuan perusahaan atau organisasi, mendefinisikan masalah yang dihadapi untuk mencapai
tujuan tersebut, mengidentifikasi berbagai solusi-solusi, memilih solusi terbaik dari berbagai solusi yang tersedia, dan mengimplementasikan keputusan tersebut. Teori yang keenam mengenai teori perusahaan. Beberapa alasan adanya perusahaan dan fungsinya. Perusahaan adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang dan jasa untuk dijual. Perusahaan ada untuk menghemat biaya transaksi atau transaction cost. Perusahaan akan mencapai titik di mana biaya penyediaan pelayanan tambahan dari dalam perusahaan untuk membeli pelayanan ini dari perusahaan lain. Sedangkan fungsi perusahaan adalah untuk membeli sumber daya ataupun input berupa tenaga kerja, modal, dan bahan mentah untuk diubah menjadi barang jadi atau jasa yang akan dijual. Para pemilik sumber daya akan mendapat imbalan berupa balas jasa, bunga, dan sewa selanjutnya digunakan untuk membeli barang dan jasa diproduksi oleh perusahaan. Hal ini disebut siklus aktivitas ekonomi atau circular of economic activity. Yang ketujuh, itu tujuan dan nilai perusahaan. Maksud dan tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan atau nilai sekarang dari keuntungan perusahaan di masa akan datang atau present value of profit the firm. Keuntungan perusahaan di masa depan harus didiskontokan ke masa sekarang karena nilai $1 keuntungan di masa depan lebih kecil dari nilai $1 keuntungan saat ini. Ada 4 kelompok model analisis pengambilan keputusan. Kelompok tersebut adalah: yang pertama, keputusan dalam keadaan yang pasti; yang kedua, keputusan dalam keadaan yang tidak pasti; yang ketiga, keputusan dalam keadaan yang menghadapi risiko; dan yang keempat, yaitu keputusan dalam keadaan konflik. Masing-masing keputusan tersebut diambil pada kondisi yang berbeda dan dengan risiko yang berbeda pula. Nah, kesimpulan dari pembahasan dari awal itu, ekonomi manajerial mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa ilmu yang lain. Teori ekonomi mikro merupakan terutama berkaitan dengan teori perusahaan. Ilmu pengambilan keputusan menyediakan berbagai macam alat seperti matematika, statistik, ekonometrika yang sangat berguna untuk penyusunan model serta estimasi keputusan. Dalam teori ekonomi terdapat dua macam teori, mikroekonomi dan makroekonomi. Ilmu yang membahas output, konsumsi, pekerjaan, investasi, dan harga secara keseluruhan di perekonomian. Teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan yang membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau maksudnya dengan cara yang paling efisien. Sekian penyampaian materi mengenai ekonomi manajerial dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.